warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatur Rahman, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kolaka Timur. Izinkan saya untuk melaksanakan aksi nyata saya di SDN Negeri 1 Loak. Sebelum kita melaksanakan aksi nyata, izinkan saya untuk memberikan latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebagai sebuah ladang tempat bersemainya bibit agar bibit itu bisa dapat berkembang secara maksimal. Maka dari itu, petani harus memperbaiki kondisi tanah dan memelihara bibit tersebut, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup dari bibit tanaman tersebut. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengupayakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan dan menjaga serta melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang karakternya yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan budaya positif di sekolah adalah salah satu langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun upaya ini tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan semua unsur dalam komunitas sekolah. Melalui penerapan budaya positif ini, harapannya adalah kita dapat mencapai visi sekolah dan membentuk karakter dari para murid dalam mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, budaya positif menjadi landasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih berkualitas dan bermakna bagi seluruh pendidikan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Oh iya, silakan. Hari ini piket ya? Silakan dikerja piketnya ya. Siap. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin positif yang kuat serta bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu juga tujuan dari kegiatan budaya positif ini adalah yang pertama, mendorong terciptanya budaya positif melalui kesepakatan kelas, mengungkapkan perkembangan nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila pada diri murid selama proses pembelajaran, dan yang terakhir melaksanakan beragam kegiatan yang bertujuan untuk membiasakan murid dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini, yang pertama, murid mampu untuk menghasilkan kesepakatan dan keyakinan kelas yang akan ditempel di dinding ruang kelas dan dihormati oleh murid. Yang kedua, murid mampu secara konsisten menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila dalam setiap tahapan pembelajaran. Nah, yang ketiga, murid aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah dengan kesadaran dan konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga terciptanya lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung perkembangan dari murid tersebut. Lini masa dari kegiatan aksi nyata ini terhadap guru yang pertama melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, murid, dan staf kependidikan yang mencakup mengenai pemahaman mengenai disiplin positif. Pentingnya kesepakatan kelas, nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan implementasi dari segitiga restitusi sebagai konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan kelas. Guru menjelaskan konsep dan signifikansi kesepakatan kelas kepada peserta didik. Dan yang ketiga, guru memfasilitasi siswa untuk bersama-sama merumuskan kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh seluruh kelas ditandatangani dan dipasang di ruangan kelas. Nah, terhadap murid kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh murid mengenai pembentukan karakter melalui partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjelaskan pentingnya memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat mereka. Mendorong
menanamkan, membiasakan nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, serta mempromosikan keterlibatan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, mendokumentasikan dengan cermat setiap kegiatan yang bertujuan untuk memupuk, mencerminkan, dan menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dalam dukungan kegiatan aksi nyata ini, yang dibutuhkan adalah dukungan penuh dari seluruh anggota komunitas sekolah, serta melibatkan orang tua dalam mendorong budaya positif. Semua pihak di sekolah menunjukkan dedikasi dan perilaku yang mendukung sebagai panutan bagi para siswa dalam menginternalisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi seluruh komunitas yang berada di sekolah harus bekerja sama secara aktif untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Dari kegiatan rencana yang telah saya publikasikan, sampaikan dalam kegiatan aksi nyata ini, harapan saya dalam penerapan budaya positif ini dapat terwujudnya baik itu di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, serta terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah agar siswa dapat tumbuh dan kembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki dan mendapat dan tercapainya kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adalah sama-sama saya akan menyampaikan diseminasi saya sesuai dengan rancangan yang telah saya sampaikan dari awal, bagaimana proses diseminasi di sekolah yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas waktunya dengan teman-teman guru Ibu KS yang telah meluangkan waktunya sehingga pada siang hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan saya mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya SDN Negeri 1 Loak. Yang mana tujuan dari diseminasi ini adalah untuk bagaimana saya menyalurkan atau saya mengeluarkan hasil dari apa yang saya pelajari mengenai budaya positif. Sebelum kita langkah ke pembelajaran berikutnya, pada pagi menjelang siang ini saya ingin menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, isi dari kegiatan ini adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Tadi sambutan dari kepala sekolah, penyampaian materi, umpan balik, konstruktif, dan penutup. Nah, pembukaan adalah sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi berkah dan menjadi perubahan kita di sekolah. Yang selanjutnya latar belakang. Latar belakang dari budaya positif. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Agar terjadinya perubahan positif ini, maka perlu adanya kolaborasi antara seluruh kita elemen yang ada di sekolah, warga sekolah, untuk saling bahu-membahu satu tujuan agar budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah kita. Nah, tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Murid merasakan proses bagaimana menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya atau kembali kepada teman-temannya. Nah, pembahasannya yang pertama kita akan membahas masalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, dan penghargaan. Mengapa dibagi menjadi 3? Disiplin positif bisa kita lakukan dalam bagaimana memotivasi perilaku manusia. Selanjutnya memberikan hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, sebelumnya sama-sama kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu ada A dan B, ada Anda dan teman Anda. Adalah sama-sama
Diumpamakan ini adalah genggaman tangan. Sama-sama Bapak Ibu teman saya akan menggenggam tangan, diumpamakan dalamnya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira jika ada orang yang meminta membukanya, mau dilepas enggak? Misalkan ini ada emas 50 gram, ada misalkan selain istrinya atau suaminya, mau enggak dibuka? Pasti enggak akan dibuka, kecuali ada rayuan, ada penghukuman, atau ada. Nah, itulah yang akan kita mungkin selama ini kita laksanakan kepada anak-anak. Mengapa? Kadang kita selalu memberi ancaman, memberi menghardik, merayu, menyuap agar tangannya ini dilepas. Sama juga bagaimana anak-anak hatinya bisa terluluh. Kadang kita ancam, kita hardik, kita rayu, dan kadang kita suap. Suapnya dengan apa? Nanti kalau kamu lolos saya kasih hadiah. Itu salah satunya. Nah, perubahan itu kemungkinan terjadi karena yang pertama, ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan. Itu sesuai dengan choice teori dari Dr. William Glasser yang meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, yang mana terkadang kita itu berpikir bahwa apa yang kita lakukan dengan menghukum murid itu adalah suatu pembenaran. Dengan cara misalkan, kamu salah, saya hukum kamu, dengan berprinsip bahwa setelah kita hukum, nanti anak-anak menjadi lebih baik. Itu hanya ilusi. Kenapa bisa ilusi? Karena anak hanya takut kepada guru yang memberi hukuman. Seperti itu. Nah, kadang juga kita memiliki ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan, kita selalu berdebat. Dengan menghukum, Pak, anak-anak menjadi takut. Iya, tetapi sesaat. Dengan cara kita membuat anak-anak konsekuensinya berjalan, anak-anak juga menjadi mengerti. Atau kita bujuk, dia menjadi paham. Dan kita juga kadang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang itu malah menyudutkan anak sehingga dia merasa minder. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Terkadang ini selalu kita laksanakan. Mentang-mentang kita merasa orang tua sudah makan asam garam yang begitu banyak. Baru makan asam garam saja sudah sombong. Bagaimana kalau makan nasi padang? Nah, ini kadang yang selalu kita prasangkakan bahwa merasa kita lebih tua dari anak-anak, jadi kita lebih tahu, atau kita selalu memaksa kehendak kepada anak. Dan lalu kira-kira siapa yang punya pemegang kontrol sesungguhnya pada kita? Setelah kita tadi sama-sama menggenggam tangan, kira-kira saya tanya, kira-kira siapa yang punya kontrol utama? Istri kah? Orang yang meminta kah? Orang yang memberi hukuman? Atau siapa? Orang dewasa, ya orang dewasa, Pak. Semua orang dewasa. Kira-kira, ya Pak Jamal, yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Diri sendiri. Kalau kita ingin, walaupun itu adalah unsur yang ada dalam diri kita, kalau diri kita sendiri mau, maka akan terbuka. Tapi kalau diri kita tidak mau, sampai kapanpun, kadang sampai ada yang siap di penggal kepalanya. Nah, jawabannya tentu saja diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita itu. Nah, materinya disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk anak melalui kontrol diri untuk menguasai diri dan membentuk kepercayaan dirinya. Nah, dengan cara apa? Itu tadi, dengan membangun motivasi instinktif yang ada dalam dirinya, dengan tidak melakukan paksaan, ujian, atau hukuman. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah, Pak? Terkadang kita membuat kebodohan. Terkadang kita juga mengikuti apa yang dia mau, atau untuk mendapatkan uang. Terkadang kita menjadi jomos kalau bahasanya orang Jawa ya. Apa yang dia mau, apa yang diperintahkan, ditunjuk, diikuti. Itu adalah salah satu motivasi perilaku manusia untuk bertahan hidup. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, salah satunya ini yang sering kita terapkan. Anak-anak terlihat patuh, seyogyanya mereka itu hanya karena tidak nyaman atau hukuman. Saya kerja PR karena kalau saya besok tidak kerja PR ketemu busukannya saya dijemur. Contoh, itu karena dia tidak nyaman atau takut akan hukuman. Bukan timbul dari dalam dirinya bahwa jikalau saya tidak kerja PR berarti saya melalaikan tanggung jawab saya. Berarti saya harus mengerjakannya karena itu adalah tugas saya. Itu salah satu awalnya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini yang paling sering. Anak-anak semangat berlomba-lomba jadi juara 1, juara 2 karena hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Hadiah, misalkan sebagai contoh,
Contoh, misalkan ada itu anak namanya Agam, karena dia ingin sepeda listrik, maka kalau kamu dapat juara, saya belikan sepeda listrik. Akhirnya apa? Begitu dapat sepeda listrik, prestasinya akan menurun karena tidak tumbuh dari dalam dirinya. Sebenarnya imbalan dan penghargaan itu adalah sesuatu yang salah satunya adalah hukuman, karena kita mengkerdilkan anak. Karena anak memiliki potensinya masing-masing. Ada yang aktif di agama, ada yang aktif di olahraga, tetapi kita selalu mengukur di akademisnya. Hanya peringkat karena nilai akademis IPA, PKN, matematikanya lebih tinggi dari temannya, maka dia dapat hadiah. Mungkin nanti sama-sama akan kita bahas dan akan kita mulai perbaiki di sekolah kita, apresiasi yang akan kita mulai terapkan. Contoh, bukan lagi juara 1, 2, 3 tetap akan diberikan, tapi kita akan apresiasi. Contoh, Abi, kamu sudah baik atau meningkat dari segi proses belajar membaca dengan penuh kepercayaan diri dan tanggung jawab. Itu adalah indikator dan dari cara belajarnya. Terus, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang karena nilai yang mereka ingin dihargai. Contoh biasanya paling sering ini kejadian biasanya di SMA SMP yang sudah merasa puber, tapi anak sekarang khususnya kita di kelas 6, kelas 5 sudah mulai puber. Jangan kelas 5, kelas 1 saja sudah puber. Jadi mereka sudah harus dihargai. Jadi kita janganlah pernah memarahi mereka di depan umum. Makanya lebih baik kita panggil, kita restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran harus dihukum atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini, saya akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kira-kira, sama-sama kita jawab. Tindakan guru membersihkan coretan, misalkan, bersihkan coretan yang dibuat di meja. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau terlambat datang sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang pertama tadi kira-kira apa? Konsekuensi. Kalau yang di bawah kira-kira? Hukuman. Oke, berjemur di lapangan basket karena mengobrol pada teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak pakai sepatu hitam. Pengalaman kayaknya ini panas langsung ketawa. Biasanya anak SMA ini. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Paling sering ini guru-guru kelas tinggi nih. Saya mau tanya ini. Siap. Hukuman atau Konsekuensi. Saya ini. Ya. Saya belum tahu. Maka dari itu, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Siap. Habis ini saya jelaskan dan akan saya pahamkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama-sama kita jawab. Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja adalah konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, itu adalah hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Terus apalagi? Berjemur, hukuman. Dari sini sudah mulai ada bayangan? Sudah mulai ada bayangan? Nah, sekarang sama-sama kita pahamkan. Hukuman, ini tadi ada yang bertanya, yang tebal lipstiknya ya. Hukuman, siap. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana, spontan. Contoh, misalkan saya datang pakai sepatu bling-bling, didapat sama Bu Guru Sukan yang paling baik. Nah, kamu kenapa pakai sepatu itu? Buka sepatumu keliling lapangan 1 hari pun nanti pulang baru boleh diambil. Itu spontan. Berarti dia tidak terencana. Itu hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak ada di tata tertib, dan tidak pernah disosialisasikan. Berarti dia hukuman. Murid tidak dilibatkan pada saat menyusunnya. Terus bersifat satu arah, hanya untuk menghukum kesalahan si murid. Dan berupa fisik ataupun psikis. Apa itu fisik? Apa itu psikis? Fisik biasanya pukulan, hantaman, jemuran. Psikis, hatinya yang kita serang. Biasanya kita bilang, aduh nak, kau tidak kasihan kah dengan bapak? Bapak sudah datang pagi, kamu malah datang siang. Dia dalam hatinya merasa bersalah. Hatinya yang kita serang. Itu yang paling sakit biasanya. Nah, sedangkan konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Biasanya tercantum di dalam tata tertib. Terus dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya.
serta konsekuensinya. Biasanya kita juga buat peraturan kelas, turunan dari tata tertib. Diberikan berdasarkan data yang diukur, berapa kali pelanggarannya, ringan, sedang. Guru selalu memonitor murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap tidak nyaman. Memang beda hukuman dan konsekuensi, tetapi tetap ini masih berdampak negatif kepada murid. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya hukuman juga, hanya kita tidak sadar. Mungkin kedepannya sama-sama kita akan lupa masalah juara. Juara ini mudah-mudahan tetap kita akan berikan juara, tapi ada turunannya. Jadi boleh dibilang nanti semua anak di kelas dapat seperti itu. Efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Ketergantungan, tidak menyadari tindakan baik, dia tidak tahu. Makanya selalu mengapa anak yang akan menyapa gurunya itu adalah anak yang nakal, yang bodoh, yang selalu dibully di sekolah dengan temannya. Tetapi anak yang selalu dapat juara pasti akan lupa dengan gurunya. Kenapa? Karena ini dia berpikir saya bisa dapat juara karena saya belajar, bukan karena bimbingan guru. Tetapi anak yang biasanya selalu nakal, yang terlambat, selalu kita dekati, dia selalu berpikir bahwa oh itu guruku dulu dia yang sambut saya, oh itu guruku dia cubit saya karena saya ingin pintar. Jadi membekas dalam hatinya. Terus merusak hubungan. Ini merusak hubungan. Tadinya teman, sama-sama belajar, tetapi karena ini lebih dekat dengan gurunya, sering bawakan kue, dia juara 2, temannya dapat juara 5. Akhirnya kecemburuan, menimbulkan rasa iri. Dan sering terjadi, malas saya belajar sama bu guru itu. Saya sudah pintar-pintar kerja, tidak dapat juara juga. Ini salah satu efek dari pemberian penghargaan. Bukan penghargaan ya, hadiah. Terus mematikan kreativitas. Karena biasa ada anak yang pandai di olahraga, tetapi kita tolak ukur. Terbuka sajalah, sama-sama kita sama-sama guru. Kekurangan saya juga bukan sok pintar. Kita hanya selalu memberikan juara 1, 2, 3 itu dari IPA, IPS-nya dibandingkan, oh ini lebih tinggi nilainya, padahal lebih banyak yang lainnya. Terus menghukum, merusak motivasi dan dalam diri, karena dia merasa saya kalau dapat juara dapat hadiah, jadi itu bukan unsur dari dalam dirinya, dari luar, dari ayo dapat juara, saya kasih hadiah nanti. Nah, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi dalam pembelajaran. Tindakan memberikan penghargaan ini sama dengan menghukum seseorang. Restitusi adalah menjadi pendekatan yang menciptakan disiplin positif. Nah, bentuk ini pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, bergantian, dan konsisten salah satunya. Nah, contoh pengakuan apresiasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa, situasinya apa. Terima kasih untuk nilai pengawas. Terima kasih untuk bagaimana rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas. Ini adalah contoh apresiasi, bukan lagi hadiah. Apresiasi boleh menjadi kata dan indikatornya nilai kebajikannya apa. Restitusi itu adalah kegiatan bukan untuk menebus kesalahan, tetapi tawaran, bukan paksaan juga. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak ini sadar dalam dirinya bahwa dia salah dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahannya. Keyakinan kelas. Tadi ada yang tanya apa? Kemarin lalu yang tanya apa bedanya keyakinan kelas dengan apa bedanya peraturan kelas. Peraturan biasanya selalu dilarang ribut di kelas, itu sudah kata negatif. Harusnya kita menggunakan saling menghargai antar teman dalam kelas. Jadi semuanya bernilai-nilai kata-kata positif, dapat diterapkan lingkungan. Dan bedanya aturan dan keyakinan, aturan itu mengikat, keyakinan itu tumbuh dari dalam diri. Kalau pas ada selalu istilah seperti ini, aturan dibuat untuk dilanggar. Ada lampu merah, ya dilanggar. Keyakinan, peraturan. Jadi peraturan itu biasanya untuk orang yang sudah mengikat, karena peraturan adanya hukuman. Orang dilarang membunuh, kalau membunuh hukuman 20 tahun penjara. Tapi sebenarnya itu kalau kata dilarang kita mulai di situ di kelas SD, dia lebih cepat paham. Kalau udah dilarang, oh berarti itu tidak bisa begini. Kalau pakai keyakinan yang kita tadi bilang, ini susah dilupakan. Tapi begini Bu, nilai dampaknya bahwa dia itu akhirnya berpikir bahwa itu adalah dia tidak bebas. Dia ada kebebasan karena kenapa saya harus dilarang? Tapi kalau dia tumbuh saling menghargai, oh kalau kita menghargai itu berarti tidak boleh mengganggu temannya. Dia tumbuh dari dalam dirinya.
Karena dari keyakinan akan tumbuh ke peraturan. Kalau dia langsung dikatakan dilarang, contoh saja, kita dilarang pakai make up tebal dalam sekolah, tapi tetap kita pakai karena ingin tahu kenapa sebenarnya. Selalu timbul, kenapa kita ingin tahu apa penyebabnya dilarang? Pasti ada timbul pertanyaan. Tapi kalau kita buat keyakinan, jadi akan seperti itu, lebih mudah. Maksudnya kita menerapkan dalam diri bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu bagaimana kontribusinya anak-anak dalam tumbuhnya dia, bahwa dia yakin bahwa itu akan dia terapkan. Sedangkan aturan membatasi dia. Jadi sesuatu yang hampir sama, tetapi menimbulkan efek yang berbeda. Mungkin agak ribet ya Bu ya, agak bingung. Contoh, peraturan di kelas dilarang mengganggu teman atau dilarang makan dalam kelas. Paling gampangnya apa? Saling menghargai warga kelas. Menghargai itu kan tidak boleh mengganggu, saling gotong royong. Nanti akan saya jelaskan lebih jelasnya di slide berikutnya ya Bu ya. Nah, contoh, ini adalah kalimat negatif dari peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjadi berjalanlah di kelas atau koridor dengan tertib. Kalau kita bilang jangan, anak kecil saja bilang, kenapa kamu saya dilarang? Akhirnya menimbulkan, saya mau berbuat supaya saya tahu apa sebabnya. Tapi kalau kita ajarkan bahwa keyakinan, bahwa sesuatu yang positif, dan akhirnya dia merasa bahwa oh ternyata kalau saya melakukan ini baik, kalau saya tidak lakukan ini jelek. Jadi dia sendiri yang bisa memilih ini baik, ini tidak baik. Janganlah kita selalu guru yang selalu bilang salah benar. Jadi kayak seolah kita menghardik anak itu, menjas. Terus, nah ini contoh keyakinan kelas 1. Ini kan kebetulan yang bertanya ke kelas 1. Setiap anggota kelas 1 perlu belajar. Coba kata kuncinya, dilarang tidak belajar dalam kelas atau dilarang mengganggu teman dalam kelas. Setiap anggota kelas perlu senang, kalau bahasa tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Atau tidak boleh tidak mengerjakan PR. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Jadi bahwa seolah-olah kita berikan kata positif atau mendoktrin anak supaya dia melakukan kebaikan dalam dirinya sendiri. Mungkin susah Bu, saya sendiri saja baru belajar, sama-sama kita belajar, saling menghargai teman. Ada kata kuncinya biasanya, tidak boleh mengganggu teman. Dalam hatinya, kenapa kan tidak boleh? Coba saya cobek ini, pasti kan? Contoh saja, tidak boleh, ini paling ibu-ibu, tidak boleh makan sayap untuk yang perempuan. Kenapa Mama? Coba makan, mamanya malu-malu makan. Sekalinya dapat suaminya orang jauh. Oh, mamaku bilang tidak boleh makan karena katanya suaminya jauh. Mitosnya katanya. Contoh, itu salah satu hal sepele. Tapi sebenarnya adalah supaya kita. Terus Bu, kalau kelas tinggi bagaimana Pak? Ini contoh kelas tinggi. Dan keyakinan kelas tidak perlu terlalu panjang. Selalu bersikap positif. Positif itu berarti ya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh bertingkah tidak baik, mencontek, menjadi diri terbaik. Biasa paling sering begini, siapa berani pegang tasnya Bu Guru? Siapa berani izin keluar pas Pak Guru mengajar? Kan bukan dia disuruh dengan temannya, akhirnya dia melakukan supaya dia memiliki teman, percaya dan menghormati orang lain. Senantiasa membantu. Tapi ini kelas ini biasanya selalu mengeluarkan dalam kelas di teras. Ya. Bagaimana kalimatnya supaya dia bisa berubah itu? Ini kalimat keyakinan. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kenapa? Kalau dia bisa menghormati orang lain, tidak akan dia main di kelas karena mengganggu orang lain. Kenapa dia bilang serta barang miliknya? Seandainya contoh, main di teras kena kaca atau fittingan listrik, mengganggu nggak barang bukan miliknya? Nah itu adalah salah. Dilarang main bola di kelas. Pasti dia bertanya, kenapa saya dilarang main bola di kelas Pak? Kan di luar panas, di sini bagus. Jelas kalau kita mau menjelaskan dilarang karena ini, tapi coba tanamkan dalam dirinya. Kamu harus menghormati orang lain, menghargai barangmu yang bukan barangmu, jangan sampai rusak. Jadi mungkin agak susah, saya juga menjelaskan belum terlalu baik, tetapi nanti sama-sama kita belajar. Saya menyalurkan apa yang saya dapat, mungkin baru 20%, 30% yang saya pahami. Jadi ceritanya itu saat sekarang Pak. Kalau kita membuat kayak semacam tadi teman-teman
Apa peraturan? Hmm. Bagusnya yang seperti ini. Iya. Keyakinan. Peraturan. Bukan berat dan jangan atau dilarang. Iya. Artinya yang sudah ada di kelas peraturan jangan itu nanti diturunkan sampai jadi keyakinan. Karena biasanya peraturan itu 10 sampai banyak anak-anak. Jadi ini bingung. Keyakinan cukup 5 atau 6. Yang mudah diingat, mudah dihafal. Mudah dipahami. Yes, seperti itu. Karena setiap anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Terkadang mereka itu karena terkekang, karena saya misalkan dia sudah di rumah dimarahi terus sampai di sekolah juga banyak aturan, akhirnya memberontak. Ada yang suka mengganggu temannya, ada yang bolos sekolah. Contoh, saya pribadi dulu itu karena di rumah terlalu banyak kerjaan, sampai di sekolah banyak tugas, akhirnya saya di kantin. Contoh kecil, saya menceritakan diri saya kejelekan saya dulu waktu masih sekolah karena seperti itu. Karena kita merasa tertekan. Karena kalau saya tidak kerja PR, padahal di rumah saya tidak kerja karena disuruh kerja orang tua. Akhirnya di sekolah juga kalau tidak kerja PR dihukum guru. Guru tidak mau tahu, kau tidak kerja karena apa? Seandainya anu kan ditanya dulu apa sebabnya, dan dicarikan bagaimana solusinya. Nih, kebutuhan dasar manusia, sehingga dia memberontak, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Contoh ada anak-anak biasa kemarin Pak Nasar selalu bilang katanya, Pak, di kelas saya kalau dikasih tahu tidak mau mendengar, susah. Itu karena dia butuh kebebasan dan kesenangan. Kadang kita belum memberikan kebebasan dan kesenangan. Kayak Rafli selalu pukul temannya. Saya guru kelas 6 di sini. Selalu ganggu temannya. Sekarang tidak terlalu kentara. Pintar bisa duduk ya. Gibi itu paling kuat mengganggu temannya. Kenapa? Kenapa? Karena dia ingin ada penguasaan. Dia ingin semua temannya menurut sama dia. Dan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Karena dia butuh kasih sayang. Kita tahu Rafli katanya broken ya katanya, sudah bukan mama kandungnya kan. Akhirnya dia merasa bahwa ini bukan mama saya, ini bukan bapak saya. Jadi dia merasa bahwa butuh kebebasan, butuh kasih sayang dan untuk bertahan hidup. Biasanya ini zaman-zaman masih sekolah, ada yang suka pajak-pajak. Ini karena dia bertahan hidup, dia butuh untuk makan, akhirnya majak temannya. Terus kalau tidak yang lain gampang. Ada biasa suka curi-curi tipes. Jadi pulpen temannya, bertahan hidup karena dia takut dimarah gurunya karena tidak ada pulpennya, ambil punya temannya. Itu adalah salah satu indikator kenapa kita kebutuhan dasar dari manusia. Dan posisi kontrol guru, kita harus paham dulu apa menjadi kebutuhan anak dan posisi kontrolnya. Kemarin sudah kita jelaskan untuk kembal, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman, ini selalu kita lakukan kalau di SD. Kayak ada guru kelas 2 itu sangat baik dengan muridnya, sampai kalau dimarah dengan guru lain pun tidak mau. Itu efeknya dari teman. Pembuat rasa bersalah itu paling sering kayaknya guru kelas 5 dengan penghukum, karena dia suka main tangan, main pukul. Saya pribadi, kadang saya juga suka membuat bersalah. Nak, kok tidak kasihan dengan saya kak? Saya dari pagi belum tidur, dari malam. Anak-anak jadi merasa bersalah. Jadi sama-sama sekarang kita tanamkan dalam diri bahwa itu kurang baik. Dan kalau pemantau belum baik juga, kenapa? Karena dia tidak memberikan tidak memberikan konsekuensi atau bagaimana apa yang akan dia ambil untuk tindakannya. Sedangkan yang paling baik adalah manajer. Manajer itu, Pak, kalau dimarahi, ya dimarahi kan kita panggil. Nanti ada video yang sudah dilihat sama beberapa teman kemarin. Kita panggil anaknya, kita tanyakan stabilkan dulu. Pak, kalau anaknya marah-marah mengamuk, kita tarik dulu ke kantor. Biarkan dia menangis, biarkan dia marah. Setelah marah baru kita tanyakan apa sebabnya, terus apa kendalanya, tanyakan seperti itu. Kira-kira nggak perlu saya tanya ini, karena sudah kita saling sama-sama paham. Tanyakan dalam diri sendiri, jawab sendiri. Posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan di sekolah? Teman, tidak pernah buat rasa bersalah sama anggotanya. Ya, selalu siapa yang bilang, kamu tidak kasihan kah sama saya nak? Sampai memelas, sampai pura-pura sedih. Itu membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena anak-anak merasa kasihannya buruk. Saya nggak pernah saya bilang gitu. Tapi kita menghukum. Ya. Saya tuh antara saya cubit marah. Ya, berarti penghukum. Oke. Itu. Posisi ideal sebenarnya kita adalah sebagai manajer.
Manajer kita akan manajer dengan menggunakan restitusi, yaitu dengan nanti ada beberapa video akan saya tampilkan, sama-sama teman-teman akan melihat bagaimana anak-anak bisa menemukan permasalahannya dia sendiri, kesalahannya dia sendiri, dan solusi yang akan dia laksanakan sendiri. Kita guru hanya membimbing. Jadi sama dengan pembelajaran, bukan lagi teacher center, student center. Murid yang bersalah, murid yang mencari solusi, murid yang jadi ibaratkan dia bercermin dalam dirinya, bercermin sendiri. Nah, langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, teori kontrol yang kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus, semua berlaku memiliki alasan internal. Dan ini semua salah satu segitiga restitusi, bagaimana prosesnya. Mungkin dari saya nggak usah terlalu panjang lebar, nanti ada videonya sama-sama kita sudah saksikan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini masuk. Kenapa? Kayak orang tegar. Tadi sudah dipanggil sama ketua kelasnya? Ya, sudah pegang. Tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak. Sekarang saya tanya. Jadi, kenapa kalian berkelahi? Hah? Gara-gara apa kalian berkelahi? Kenapa Danang? Danang dulu, Danang. Saya tanya dulu. Kenapa? Ada apa? Membuli. Bully kenapa? Barang kamu diambil. Apa yang kamu ambil? Oh, mau pinjam, tapi tidak dibolehkan. Atau bagaimana? Oh, tidak bilang pinjam. Itulah. Akhirnya berantem sampai bukunya robek. Akhirnya rugi siapa? Rugi semua kan? Dia dapat tim X, bukunya juga tidak. Nah, sekarang begini. Setiap manusia, setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang, Pak Guru sendiri pernah marah. Pernah kadang Pak Guru marah itu karena barang Pak Guru juga pernah diambil atau tanpa seizin Pak Guru. Tetapi kita sebagai manusia tidak boleh terbawa hawa nafsu. Ya, karena teman dari hawa nafsu itu adalah setan. Akhirnya apa? Rugi sendiri. Bukunya Danang rusak, kamu juga akhirnya berkelahi. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kesalahan yang dibuat Vicky tadi apa? Danang tidak bilang. Terus Danang kesalahannya kira-kira apa? Langsung marah. Ya, marah. Akhirnya berkelahi. Terus bukunya robek kan? Yang rugi siapa? Sendiri. Salah sendiri. Nah, sekarang saya tanya, keyakinan kelas kita harus ada nggak yang di keyakinan kelas kita yang saling menghargai? Nah, jadi kita harus sama-sama saling menghargai. Danang, Vicky harus menghargai bahwa Tipex itu adalah barang Danang, tidak boleh sembarangan diambil. Kenapa? Kamu ambil barang yang bukan hak kamu, bukan milik kamu, akhirnya berkelahi, bertengkar, mengakibatkan bukunya Danang robek. Nah, sekarang kira-kira tanggung jawabnya Vicky terhadap bukunya Danang bagaimana? Menggantikan buku Danang. Oh, ada bukunya. Ada di rumah. Oh, ada buku sisa lebih. Ya, jadi Danang mau terima buku dari Vicky. Jadi kedepannya kita harus saling menghargai ya. Vicky tidak boleh sembarangan ambil barang kalau belum izin. Ya. Nah, Danang juga, kalaupun ada temannya yang membutuhkan harus dibantu. Kita harus saling tolong menolong dan saling menghargai. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Jadi kedepannya kalian harus jadi anak yang saling menghargai dan tolong menolong ya. Nah, kira-kira mulai kapan? Mulai sekarang, mulai sebentar, yakin. Jadi tanamkan dalam diri. Karena kalau kita harus saling tolong menolong dan menghargai, kita menjadi anak yang lebih baik. Pak Guru salut. Nah, sebelumnya tolong dong salaman dulu supaya tidak ada dendam. Siap? Salam tosnya dulu tos. Oke, tahu Pak Guru? Oke, kalian? Oke, sekarang silakan kembali ke tempatnya, istirahat. Nanti sebentar lagi kalau jam masuk silakan masuk ya. Terima kasih ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang ingin saya disertasikan atau sampaikan ke teman-teman, masih menjadi kekurangan saya. Jadi sama-sama kita belajar
yang apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi yang selama ini salah, sama-sama kita mulai perbaiki. Jadi tadi di miskonsepsi kita selalu berpikir bahwa dengan cara kita menghukum, membuat anak rasa bersalah, terus dengan membuat teman dan memberi penghargaan yang berlebihan, anak menjadi lebih baik. Ternyata masih salah, masih kurang tepat. Jadi yang tepat adalah kita menjadi manajer, mengontrol mereka dengan cara mereka bagaimana bisa melaksanakan apa yang menjadi kesalahannya dia dengan rasa tanggung jawabnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Untuk umpan baliknya saya kembalikan ke teman. Tapi sebelumnya saya simpulkan dulu, budaya positif adalah hal yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman antara guru dan murid. Kenapa? Kalau kita penghukum selalu masuk di berita. Banyak guru pukul murid masuk polisi, jadi masalah, kan? Terus untuk mendorong murid untuk mampu berpikir atau merasa bahwa kalau saya berbuat ini, hal ini yang akan saya dapat. Kalau saya tidak laksanakan ini, hal ini yang saya dapat. Jadi dia punya rasa tanggung jawab. Terkadang itu yang selalu terjadi, sampai-sampai ember pun berceceran di luar karena dia tidak punya rasa tanggung jawabnya. Dia berpikir, itu guru saya, itu bukan barang saya, itu bukan tugas saya. Padahal segiyogiannya semua yang ada di sekolah adalah tanggung jawab semua kawan di sekolah. Makanya kita sama-sama tanamkan budaya positif. Tanamkan budaya positifnya, Ibu. Keyakinannya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bisa sedikit memberi pencerahan dan sama-sama nanti kita belajar. Kalau masih ada yang kurang, kita bisa ke kelas saya atau di mana di kantor, panggil saja secara pribadi. Nanti sama-sama kita berdialog, berkolaborasi untuk menjadi lebih baik di sekolah. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya dan atensinya sehingga kita bisa berdialog, berkolaborasi di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Coba kalau buktinya sehat, berdiri dulu semua. Sudah. Sekarang maju dulu ke depan semua. Depan. Oke. Siap? Ya. Maju 2 langkah. Oke, siap. Ikuti kata bos kalau memang sehat. Berarti harus fokus kalau sehat. Ikuti kata bos. Kalau bos bilang maju, berarti maju. Mundur. Samping kiri. Mana kirinya? Samping kiri. Samping kanan. Oke. Siap? Sekarang kita belajar lawan kata atau antonim. Kalau Pak Guru bilang maju, berarti kalau bilang mundur, berarti Oke, siap? Mundur. Mundur. Mundur berarti apa? Aduh, berarti ini salah satu orang. Oke, sekarang maju. Maju. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Mundur. Maju. Mundur. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, saya fotokan di sini masing-masing. Berarti Abi tak fokus ini. Kenapa? Sudah sarapan belum? Sudah? Oke. Jadi tolong ditingkatkan fokusnya. Oke. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru ingin membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas itu adalah aturan yang selama ini sudah ada di kelas. Tetapi Pak Guru ingin perbaiki. Jadi peraturan dijadikan keyakinan. Mengapa? Karena selalunya peraturan itu pasti ada hukum. Sedangkan keyakinan itu adalah bentuk dari diri kalian supaya menaati peraturan. Contohnya,
Contoh, tadinya kita dilarang mengganggu teman. Kayak kemarin kan ada teman kita yang saling baku-pukul gara-gara rebutan Tipex ya. Siapa itu? Nggak usah angkat tangan. Senyum-senyum tipis saja. Kenapa Gigi? Apa-apa, oke. Nah, terus nanti dari peraturan kita buatkan keyakinan ya, supaya nilai-nilai kebajikan itu tumbuh. Contoh, akil. Peraturannya di kelas dilarang, kalian dilarang terlambat datang saat piket. Jadi kita buatkan keyakinan, karena kalau dilarang pasti selalu bilang, Pak, kan dilarang. Berarti boleh, tidak boleh juga dilakukan. Karena dilarang. Jadi saya ingin kalau dilarang nanti Pak guru hukum. Tapi kalau kamu yakin dari dalam tubuh, dari dalam dirimu pasti dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang saya minta sama-sama tulis keyakinan kelas kalian di kertas ini dengan cara tuliskan namanya, baru tuliskan peraturan yang ada di kelas kira-kira yang selama ini sudah kita laksanakan tapi akan kita perbaiki. Nanti tulis namanya, setelah itu ditulis 1, 2, atau 3. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, silakan. Saya bagi kopinya. Pause dulu. Sudah ditulis semua? Nah, semangat? Sekarang yang kalian habis tulis itu silakan tempel ke depan di peraturan kelas yang ada di sini. Silakan. Siapa yang sudah selesai silakan maju ke depan ditulis. Tempel di sini. Ayo, siapa? Ya, silakan maju ke depan. Maju. Pelan-pelan. Jangan berebut. Ayo, jangan berebut. Nanti Pak Guru bantu. Menempel? Tidak mau nempel. Aduh, kasihannya. Kenapa mau nempel? Papan tulisnya licin. Coba di kertas ini. Oh, di kertas saja, di kertas ini. Nah, silakan. Oke, silakan yang sudah duduk kembali ke tempatnya. Ini terbalik Vicky nih. Oke, enggak apa-apa. Sudah semua? Ini bisa karena kamu terbalik tuh. Ini sama dengan Vicky kejadiannya Abi. Harusnya di atas, kamu di samping. Enggak apa-apa, silakan duduk. Terima kasih. Duduk semua. Tepuk tangan dulu di. Nah, perhatikan di depan. Tadi kalian sudah menuliskan peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan di sekolah atau di kelas. Nah, yang pertama dari akil. Teratur apa ini? Tidak boleh memaksa, dilarang membuli teman. Oke, benar Akil? Oke. Kedua, akram. Tidak boleh saling membenci, harus mematuhi peraturan. Wah, berarti ini yang punya akram dan punya akil sama ya? Intinya sama, tidak boleh membuli. Harus saling tolong menolong. Selanjutnya siapa ini? Melaksanakan piket kelas tepat waktu. Punya siapa ini? Danang. Oke. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memukul sesama teman. Oh, berarti di sini. Fandi, tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengambil barang. Oh, yang membuli juga. Farel, tidak boleh membuli teman, sampah sembarangan. Oke. Romansa,
sama juga ini. Tidak boleh memaksa dan tidak boleh mengejek, berarti membuli ya. Tidak boleh pakai sepatu di kelas. Oh iya, peraturan ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, sakit. Dari peraturan yang kalian buat tadi, kita akan susun tadi sudah ada di sini. Contohnya, tidak boleh saling membenci. Dari peraturan yang sudah kalian tulis, Pak Guru rangkum. Ini ada 5. Yang pertama, piket kelas harus dilakukan lebih awal. Ini salah satu tadi yang diinginkan oleh siapa tadi ini? Danang ya? Danang ya tadi ya? Oke. Terus, siswa harus ada di kelas tepat waktu. Berarti ini punya siapa tadi ini? Punyanya Vicky ya? Toh? Oke. Terus, wajib memakai seragam, berperilaku sopan dan saling menghargai. Ini banyak yang rata-rata membuli. Kenapa tadi saya dibully juga? Bukan dibully, kalau dibully itu diganggu, kalau sampai dipukul namanya perundungan, dirundung, diganggu. Oke. Dan yang terakhir menjaga kebersihan. Jangan menyandar. Oke. Nah, dari kelima ini Pak Guru ingin kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita jaga? Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menjaga kebersihan sekolah. Hormat, bekerja dan tadi. Kira-kira siapa yang tadi? Pertama. Ya, apa Farel? Selalu menjaga kebersihan. Oh iya, selalu menjaga kebersihan. Berarti masuk yang ini ya? Menjaga kebersihan. Terus kira-kira apa lagi? Yang kedua? Ya kira-kira siapa lagi? Oh, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga kira-kira? Ya apa? Oh, tolong menolong. Berarti kita harus saling menghargai, saling tolong menolong. Sudah cukup atau masih ada lagi? Masih ada lagi? Apa kira-kira? Ya apa? Berbicara dengan sopan. Bagus. Adabnya ya. Berbicara dengan sopan. Nah, kira-kira masih ada apa mau ditambahkan? Sudah cukup? Oh ada. Ini apa? Saling menghormati. Ini yang kemarin berkelahi ya. Saling menghormati ya. Harus dijaga. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas yang tadi sudah sama-sama kita rumuskan dari peraturan, ya kan? Dirumuskan menjadi kata-kata yang positif dan sekarang timbul keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang pertama apa? Selalu menjaga kebersihan. Bagus. Yang kedua? Disiplin dan tepat waktu. Ketiga? Saling menolong. Keempat? Berbicara dengan sopan. Kelima? Saling menghormati. Oke. Nah, keyakinan kelas ini akan kita tanamkan dalam hati. Jadi bukan lagi peraturan, tapi keyakinan dalam diri kalian supaya menjadi lebih baik lagi, tumbuh dari dalam diri kalian supaya menjadi anak yang lebih baik. Betul, jangan. Ya. Nanti kamu video tuh. Oke. Jadi sama-sama keyakinan kelas ini nanti akan Pak Guru buatkan yang rapi dan buatkan nanti kita buat tanda tangan. Tanda tangan atau cap jari? Cap jari. Cap jari. Oke, di mana kira-kira kita tempel supaya selalu kelihatan? Di atas ini? Ya. Atau di bawah? Ya. Di sini.
pelajari, Pak Guru buatkan yang rapi supaya keyakinan kalian ditempelkan di dinding dan ditanamkan dalam hati. Sekarang sama-sama kita bacakan keyakinan kelas kita dengan menempelkan dada di tangan di dadanya kalian. Ayo semua. Nah, di mana dadanya? Dada yang sebelah tangan kanan, pegang dadanya sebelah kiri yang ada jantungnya. Oke, sama-sama kita baca keyakinan kelas. Dimulai dari keyakinan kelas kelas 5 berapa ya? Kelas 5 hebat. Oke, kelas 5 hebat. Hebat atau cerdas? Ya. Jadi motonya kita adalah kelas 5 cerdas. Oke, siap. Tangan kanan semua di atas. Pegang sebelah kirinya. Oke. Sama-sama kita baca. Keyakinan sama-sama. Keyakinan kelas 5. Pertama, selalu menjaga kebersihan. 2, disiplin dan tepat waktu. 3, saling tolong menolong. 4, berbicara dengan sopan. 5, saling menghormati. Kelas 5. Oke, terima kasih. Tangan diri kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya kalian yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk waktunya kalian untuk merumuskan keyakinan kelas kita. Jadi sudah ditanamkan dalam hatinya. Besok kita di step jari di dinding atau di mana ya? Siap? Bisa? Oke, terima kasih Pak Guru ucapkan.